Pemirsa, kuasa hukum Dini Sera Afriyanti mengungkapkan sudah sejak awal mencurigai adanya keterlibatan ex-ketua pengadilan Surabaya dalam mengatur vonis bebas Ronald Tanur. Kasus itu dinilai semakin memperjelas adanya mafia peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dini Sera Afriyanti tewas usai mengalami penganiayaan berat oleh Ronald Tanur. Memang dari awal kami curigai terlibat dalam pengkondisian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Karena memang kita ketahui dalam memutus perkara 3 majelis hakim tersebut tidak mungkin berdiri sendiri. Dan termasuk dalam penunjukan terhadap 3 majelis hakim, kami sudah mencurigai dari awal bahwasanya di sana juga ada peran-peran serta dari pimpinan tertinggi di Pengadilan Negeri Surabaya. Karena sejak awal dari aksi-aksi yang kami lakukan di sana dalam mengawal kasus ini, kami sudah mendapatkan kejanggalan bagaimana proses persidangan terhadap kasus ini berjalan tidak berimbang. Begitu, Mas. Ya, kita tidak menutup kemungkinan di setiap lini penegakan hukum di Indonesia semuanya ada mafia peradilan, dan kita tidak bisa memungkiri itu. Dan ini adalah sebuah PR besar bagi kita semua, termasuk saya secara pribadi, bahwasannya untuk menegakkan hukum yang bersih, yang berkeadilan di Republik ini bukanlah hal yang mudah, sangat sulit, sangat terjal, dan ada benteng besar yang harus kita runtuhkan, yaitu mafia peradilan. Pemirsa, terungkap fakta bahwa uang yang disita Kejaksaan Agung lebih banyak ketimbang nilai suap yang diterima ex-ketua PN Surabaya Rudi Suparmono dalam skandal suap vonis bebas Ronald Tanur. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan Hakim Agung, Profesor Gayus Lumbun, dan mantan Jaksa Jasman Panjaitan. Selamat malam Pak Jasman, Prof Gayus. Selamat malam. Malam Mbak Silvina. Ya, baik. Pak Jasman, saya ke Anda dulu. Bagaimana Anda melihat proses Rudi Suparmono baru 1 kali diperiksa sebagai saksi oleh Kejagung, selang 2 jam kemudian jadi tersangka? Apakah ini hal yang biasa atau tidak biasa? Baik, makasih Mbak Sylvia. Menurut pemahaman saya setelah mendengarkan keterangan daripada Direktur Penyidikan, memang tindakan dari Kejaksaan Agung itu sudah seharusnya demikian. Karena peran daripada RS tidak terlepas dari perbuatan. Di dalam ilmu hukum dikenal adanya mens rea. Mens rea sudah ada di dalam diri RS dengan menunjuk 3 hakim. Diawali dari situ. Kemudian ada aktus seterusnya, ada perbuatannya, yaitu menerima sejumlah uang. Kemudian kalau kita kaitkan dari awal sampai akhir, maka perbuatan ini sebenarnya adalah merupakan satu kesatuan antara tersangka-tersangka yang lain dan tersangka RS. Jadi ini tidak bisa dilepaskan, bukan berdiri sendiri. Perbuatan daripada RS dan perbuatan yang lain sama. Bahkan tadi saya katakan bahwa RS ini bahkan bisa bukan hanya secara bersama-sama, tapi dia sebenarnya adalah termasuk pelaku utama. Termasuk pelaku utama. Karena dia menerima kuasa hukum atau yang dari pihak terdakwa, dan diawali dari situlah dia menerima sejumlah uang. Demikian Mbak Sylvia. Oke, Prof Gayus, saya ingin Anda juga mengomentari ketika satu persatu tersangkanya diumumkan, ternyata bukan hanya 3 hakim saja yang mengadili kasus Ronald Tanur ini, merembet kepada mantan pejabat MA yang namanya Zarof Rikar sebagai perantara, merembet pula sekarang ke mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam kasus suap menyuap hakim, Prof Gayus, apakah memang biasa satu paket seperti ini harus selalu berbondong-bondong seperti ini baru bisa suap itu terjadi? Ya, saya berpendapat bahwa penggunaan pandangan saya diawali dengan Perma nomor 1 tahun 2020. Di sana jelas itu diatur mengenai bagaimana hakim ini menjatuhkan pidana berkait-kaitan dengan penegak hukum lainnya ya.
Nah, dan perkara ini tidak terungkap itu, tapi terungkap hal-hal menyangkut peraturan mengenai jenjang, sanksi berjenjang juga di Perma ini. Artinya apa? Kalau ada pejabat di sebuah lembaga peradilan ditemukan ya, pelanggaran pidana, tentu tidak berdiri sendiri. Nah, saya memandang bahwa seorang KPN atau ketua pengadilan itu juga berjenjang ke sana. Nah, berjenjang ini ditemukan ternyata yang bersama malah terlibat ya langsung dengan menerima sejumlah uang yang dipaparkan tadi. Nah, sekarang tugas pengadilan membuktikan apakah ketika Jaksa Agung telah menemukan apakah keterkaitan betul uang itu uang dari sumber yang sama dan perkara ini, yaitu membebaskan seorang pelaku pidana sampai dengan pembunuhan, penganiayaan juga didakwakan. Ini menjadi hasil beberapa orang akan terungkap lebih luas lagi. Itu hal yang biasa dan itu wajar karena adanya satu proses berjenjang tadi yang ada pada Perma nomor 1 tahun 2020. Oke. Ya, Kejagung mengungkapkan nilai suap yang diduga diterima oleh ketua atau mantan ketua Pengadilan Negeri Surabaya itu 750 juta, Pak Jasman. Tapi pada saat ekspos, uang yang ditampilkan itu nilainya jauh lebih besar dari 750 juta, 21 miliar rupiah. Apakah ini wajar sudah diekspos terlebih dahulu total temuan uangnya, padahal nilai suap yang diduga diterima itu cuma 750 juta, Pak? Mengenai nilainya apakah itu 750 juta atau 21 miliar, itu nanti di dalam perkembangannya akan diperiksa semua, akan ditelisik berapa sesungguhnya uang yang diterima, ya. Dan juga ini bukan masalah uangnya, perbuatan suapnya, bukan jumlah uangnya, perbuatan suap yang dilakukan oleh hakim, itu yang menjadi pokok perkara dalam kasus ini. Jadi apakah itu nanti, dan ini nanti kejelian daripada penyidik, mampu nggak penyidik mengungkap bahwa uang itu sebenarnya 21 miliar. Itu nanti akan diteliti di dalam penyidikan. Begitu, Mbak. Oke. Prof Gayus, sebelum mengekspos Rudi Suparmono dan uang 21 miliar yang ditemukan di 2 rumah Rudi itu, Kejagung menemukan total uang hampir 1 T. Dan waktu itu ini menjadi pemberitaan yang sangat besar, Prof Gayus. Di rumahnya mantan pejabat MA, Zarof Rikar. Nah, sekarang belum dibongkar asal-usul uang yang hampir 1 T itu, Kejagung sudah beralih ke Rudi Suparmono. Menurut Anda, apakah seharusnya Kejagung memprioritaskan untuk mengungkap terlebih dahulu sumber uang 1 T Zarof Rikar ini? Ya, tentu untuk menyangkut perkembangan sebuah perkara ini tentunya dimulai dari menyelesaikan dulu hal yang terjadi di tempat itu. Ya, tentunya KPN tadi saya katakan memang diatur itu secara berjenjang ikut bertanggung jawab sebagai pimpinan yang langsung dari majelis kepada pimpinan PN. Nah, mungkin akan terkait dengan apa yang dilakukan oleh pengadilan tinggi nantinya kalau terungkap bahwa memang di PT juga terkait dari manapun. Nah, tadi kalau sampai dengan besar perkaranya dan tidak langsung terkait dengan tugas peradilan, tentu ini akan berkembangnya berbeda dari mana saja misalnya. Tapi untuk khusus KPN atau Ketua Pengadilan Negeri yang mantan sekarang di Hakim Tinggi itu ditemukan sama, dikatakan dia menerima cuma 750, kok ada sekian banyak. Nah, tentu itu pengembangan dari mana saja. Ini tugas dari penyidik yang menemukan perkara ini, yaitu Kejagung. Ini sudah on the right track, saya pikir ya, track yang tepat. Baik. Karena memang Perma mengatur seperti itu, berjenjang. Nah, artinya orang-orang siapa terkait. Nah, mengenai besarnya pidana juga diatur di Perma ini. Dengan klasifikasinya terendah 1 miliar itu bisa dihukum sampai sekian lama, itu ada aturannya. Kemudian maksimal yang saya baca di sini di pasal 6 ini ternyata 200 miliar itu batas tertinggi dari Perma ini. Nah, kalau sampai di atas itu sampai triliun ya tentunya itu akan bagaimana pertimbangan nanti untuk pidananya. Tapi selain pidana kan ada berjenjang tadi, pemeriksaan untuk runtut kemana saja yang berkaitan dengan persoalan ini di lembaga peradilan atau pengadilan Surabaya.
Berarti Prof Gayus diselesaikan dulu tindak pidana pokoknya, baru setelah itu ditelusuri lagi apakah ini berhubungan juga dengan kasus-kasus lainnya. Kalau diperiksa bersama-sama boleh, pemilihannya nanti tentu dipisahkan. Kalau waktu yang tepat saat ini ya tentu semua diperiksa. Tinggal alokasi proses diawali yang mana. Kalau saya berpendapat diawali dari terjadinya perkara ini terungkap, terbukti ya bahwa memang ada kejahatan mengenai jabatan pengadilan, yaitu hakim memutus perkara yang tidak wajar untuk sebuah perkara yang berat begini atau pembunuhan, penyiksaan dan pembunuhan diseret dan sebagainya yang kita ikuti beritanya itu mungkin diselesaikan dulu. Tapi kalau memulai penyelesaian boleh saja semua serentak, tapi kemudian nanti pemilihan ke pengadilan tentu satu persatu berdasarkan temuan-temuan dari penyidik nanti dituntut, didakwa dan kemudian dituntut ya, didakwa, dituntut dan kemudian hakim memutus. Hakimnya harus independen. Kalau hakimnya ditemukan menyimpang, pedoman ini mengatur berapa besar urusan yang diselesaikan dan ancaman hukumannya. Nah, perma ini akan menjadi penting bagi saya untuk mengingatkan ada aturan-aturan berjenjang, besar kecilnya pidana itu semua diatur di perma ini, yaitu tahun 2020 MA sudah memandang perlu ada pedoman. Baik, oke. Kembali lagi ke Pak Jasman. Pak, kalau sudah ditemukan ada uang hampir 1T, kemudian tadi 21 miliar dari Rudi Supramono juga sudah diekspos, apakah berarti wajib bagi kejaksaan untuk membuktikan juga sumber dana uang-uang itu dari mana? Jadi mungkin tidak hanya kasus ini, tapi bisa mengarah kasus-kasus lainnya. Apakah itu wajib dibuktikan oleh kejaksaan? Ya, seharusnya demikian. Karena jaksa di dalam melakukan mendakwakan dalam perkara tindak pidana korupsi harus juga membuktikan itu. Dan di dalam hal ini, meskipun ini bukan masalah perhitungan, bukan nggak ada kerugian negara, tapi jaksa sewajarnya membuktikan bahwa uang ini diduga hasil suap. Dan itu yang harus dibuktikan juga oleh jaksa nanti di dalam penyidikannya dulu, di penyidikan terhadap RS ini. Gitu. Jadi harus dibuktikan itu uang itu, jangan jadi kalau disita ya harus ada pertanggungjawabannya. Ya, kan kenapa gitu. publik Ya, sangat kan menantikan ya, sangat menantikan dan menuntut supaya uang hampir 1T itu asalnya dari mana, 21 miliar itu asalnya dari mana, apakah mungkin hanya dari kasus Ronald Tanur saja? Publik menduga ada mafia peradilan di sini. Dari zaman dulu sampai sekarang Prof Gayus sudah sering banget kita bahas yang namanya mafia peradilan. Kenapa tidak pernah bisa dibongkar sampai tuntas, dihabisi sampai ke akar-akarnya dari satu kasus, kemudian bisa menjalar ke kasus-kasus lainnya untuk dibongkar? Kenapa tidak pernah bisa sampai tuntas, Prof? Ya, kalau aturannya jelas ya. Kalau kita tadi beritakan ini penyuapan, uang hasil penyuapan atau gratifikasi itu kan berbeda juga itu secara doktrin hukum ya. Kalau dikatakan ini penyuapan, suap itu akan lebih berat karena suap itu ada meeting of mind, ada pertemuan pikiran, kesepakatan. Nanti ada dapat 5M ya kalau Anda mutus sekian. Nah, ini tentu berbeda dengan gratifikasi yang sifatnya memberi. Kalau gratifikasi dalam waktu 30 hari bisa diserahkan KPK. Kemudian mungkin dia terlepas kalau menyerahkan misalnya. Itu ada diatur juga di Undang-Undang Tipikor kalau dalam waktu 30 hari mengembalikan uang itu kalau itu gratifikasi pemberian. Tapi kalau itu suap ya mungkin tidak mudah untuk dihapus karena suap itu ada pertemuan pikiran, disebut tadi Pak Jasman adanya mens rea, adanya niat, itu sudah melalui meeting of mind, itu suap kalau itu. Mungkin demikian. Oh ya, Prof Gayus, terakhir kalau kami tampilkan lagi ya LHKPN dari Rudi Supramono ini, total kekayaannya tuh hanya 2 miliaran, Prof, yang dilaporkan. Tapi bisa ditemukan uang sampai hampir setara 21 miliar dari rumah seorang mantan ketua PN Surabaya. Sistem pengawasan kepada para hakim di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu bagaimana, Prof? Sampai bisa kejadian seperti ini, jauh sekali profil kekayaannya dengan harta yang sebenarnya disimpan di rumahnya.
undang-undang kan cukup mengatur, misalnya LKHPN, itu kejujuran dari para pejabat sebelum menjabat, tengah menjabat, atau selesai menjabat pun itu bertanggung jawab untuk melaporkan. Nah, laporannya kebohongan publik kalau laporannya ternyata melebihi dari apa yang dilaporkan. LKHPN itu pegangan sebenarnya bagi pejabat sedang menjabat maupun mantan pejabat itu 2 tahunan ya. Kami semua begitu diperiksa. Apakah setelah pensiun 2 tahun itu hakim dan jaksa atau kepolisian itu berbeda LKHPN-nya. Ini penting juga penilaian dari mana diusut tuh nanti. Ini kan menyangkut kalau perkara ini core crime-nya adalah ya tadi penyuapan atau gratifikasi. Saya cenderung pada penyuapan ini sehingga tergambar itu sekian tahun, nanti di mana sekian tahun ini bebas misalnya. Nah, itu kan ada meeting of mind, ada kesepakatan untuk menentukan putusan berapa tahun dengan membayar sekian besar. Nah, ini semua mesti clear dan ini ada di wilayah nanti dakwaannya, tuntutannya dan putusannya di pengadilan. Kira-kira begitu. Nah, kalau menyangkut yang lain mungkin tahapan berikutnya, oh ternyata ditemukan ini predikat crime yang melatar belakangi yang lainnya lagi. Nah, itu kejahatan yang menyertai. Ternyata ditemukan melakukan kejahatan yang lain seperti itu. Tapi hari ini atau saat ini kita baru pada core crime-nya, yaitu orang dibebaskan karena menyuap. Suapannya berapa? Bukan gratifikasi, tapi penyuapan. Agak berbeda pandangan hukumnya. Baik, kalau begitu. Prof. Gayus dan Pak Jasman, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda di Prime Time News hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.